Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Video pidato Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang melontarkan lelucon yang menyangkut bacaan dan gerakan sholat jadi sorotan di media sosial. Hal ini dilontarkan Zulkifli Hasan yang hadir sebagai pembicara dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Lelucon ini diutarakan Zulhas saat menyinggung dukungan politik terhadap Capres nomor urut 2 dan lawan politiknya, yakni Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Zulhas berkelakar kini banyak umat muslim yang enggan mengucapkan kata amin karena merujuk pada Capres-Cawapres nomor urut 1 sebagai bentuk kecintaannya kepada Prabowo. Jadi lengkap sekali. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun merespons kelakar Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal bacaan dan gerakan sholat. Orang nomor 2 di Indonesia ini berpesan agar tidak melakukan lelucon dengan kegiatan ibadah karena hal itu merupakan tindakan yang kekanak-kanakan. Jadi amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti kubur? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan kalau orang sholat waladhdallin ya mesti amin. Kalau enggak mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul. Ya tetap amin. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 atau calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan enggan menanggapi kelakar Zulkifli Hasan soal dirinya yang dikaitkan dengan gerakan dan juga bacaan sholat. Gitu ya? Pak Anies akan kampanye. Nggak ada tanggapan. Pak Anies kan kampanye. Sedangkan saudara, menurut tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, perkataan Zulkifli Hasan bukan sedang berkelakar soal bacaan dan gerakan sholat. Menurut TKN Prabowo Gibran, Zulhas sedang bercerita sesuatu yang dialaminya orang yang ditemuinya sehingga tidak perlu dibesar-besarkan dan juga dikhawatirkan. Sebenarnya Pak Zulhas tidak sedang bercanda. Dia sedang bercerita tentang orang yang sedang bercanda. Dia sedang menceritakan, bukan dia sedang bercanda ya. Saya kira itu sudah jelas, bukan kata-kata Pak Zulhas. Pak Zulhas sedang menceritakan orang lain yang seperti itu, begitu. Jadi tidak ada maksud. Forum Umat Islam Bersatu kini melaporkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri. Zulhas dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan penistaan agama. Sebelum membuat laporan, FUIB menggelar unjuk rasa di Barreskrim Polri Jakarta. Sambil membawa bukti video, FUIB melaporkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke polisi karena diduga melecehkan agama. FUIB menegaskan laporan ini murni untuk kepentingan agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu FUIB pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan. Sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pelaporan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Leo Taufik di Barreskrim Mabes Polri. Leo, selamat sore. Apa tuntutan dari pelapor kepada Zulkifli Hasan?
Ya, Maidop dan saudara, memang tadi Forum Umat Islam Bersatu ini melaporkan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri terkait pidatonya dalam beberapa hari yang lalu ini. Memang FUIB ini melakukan, selain itu FUIB juga melakukan aksi di depan Mabes Polri yang menuntut Zulhas untuk ditangkap karena telah melakukan penistaan agama. FUIB menilai pidato Zulhas ini mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat yang merupakan fardu atau kewajiban umat Islam ini dijadikan candaan dan juga guyonan. FUIB mengklaim pidato Zulhas ini dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. FUIB memastikan bahwa gerakan ini merupakan murni kepentingan agama, bukan kepentingan politik. Dalam laporannya, FUIB ini membawa bukti berupa video pidato Zulhas serta sejumlah pemberitaan dari media yang berisi kutipan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pidato Zulhas ini merupakan sebuah penistaan agama. Memang sebelumnya dalam video dalam acara rapat APPSI, Zulhas menggambarkan ada sekelompok yang tidak berani melafalkan amin saat imam sholat ini selesai membaca surat Al-Fatihah karena terpengaruh fanatisme terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Selain itu, Zulhas juga menyebut ada yang tidak berani menggunakan jari telunjuk ketika pembacaan tahiyat akhir dalam sholat lantaran cinta terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Oke, berarti dikonfirmasi tidak ada unsur politis ya untuk pelaporan ini, Leo. Tapi kalau misalnya sudah menerima laporan polisi, kemudian kapan nanti penyidik atau polisi nanti akan memanggil Zulhas untuk mengklarifikasi soal keterangannya atau soal maksud dari perkataannya dalam pidatonya? Ya, Maidop dan saudara, memang polisi telah menerima laporan dari Forum Umat Islam Bersatu ini di Bareskrim Polri. Nantinya polisi masih harus mempelajari terkait pelaporan dan tuntutan yang dilakukan oleh FUIB ini. Nantinya setelah menggali atau mempelajari, polisi juga akan memanggil pihak-pihak yang berstatus sebagai saksi, termasuk yang terlapor ini Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Maidop. Oke, baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Leo Taufik melaporkan langsung dari Mabes Polri terkait dengan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke polisi. Terima kasih, Leo.